Halo, selamat datang di channel gua. Bersama gua Dimas. Kali ini gua bakal menceritakan 5 tempat terangker yang ada di Jakarta Timur. Jangan kemana-mana, tetap di Scary 19. Yang pertama, ada Jalan Pengantin Ali. Jalan Pengantin Ali adalah sebuah jalan yang berada di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Jalan yang melentang 2 km ini menghubungkan antara Jalan Centex dan Jalan Ciracas Raya. Di jalan ini terdapat sebuah jembatan yang di bawahnya ada sebuah sungai yang bernama Sungai Cipinang. Konon, mitosnya, para pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahan atau ingin melangsungkan pernikahan tidak boleh melewati jalan ini atau jembatan ini. Percaya atau tidak percaya, pengantin tersebut akan mendapatkan musibah. Mitos yang beredar ini tidak lepas dari kejadian yang ada di masa lalu, yaitu pada tahun 1940. Konon pada tahun 1940, ada sebuah kejadian naas yang dialami oleh sepasang pengantin baru yang bernama Ali dan Emma. Menurut cerita tersebut, ketika iring-iringan warga membawa tandu, mempelai pria dan mempelai wanita, tandu untuk mengusung mempelai wanita terjatuh ke dalam sungai. Sontak, sang mempelai pria yang bernama Ali langsung menolong pasangannya tersebut. Tapi naas, mereka berdua tidak bisa tertolong. Mereka berdua terhanyut oleh arus sungai yang saat itu sedang deras. Warga pun yang melihat kejadian tersebut langsung segera menolong. Ketika sang warga beramai-ramai untuk menolong dan mencari jasad dari keduanya, mereka berdua tidak bisa ditemukan. Kedua, ada Gedung Menara Saidah. Menara ini terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Dulunya, gedung ini bernama Gedung Grasindo. Dan gedung ini direnovasi dalam skala besar dan diubah namanya menjadi Menara Saidah. Nama tersebut diambil dari nama sang pemilik, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim. Gedung ini dibangun pada tahun 1995, diresmikan pada tahun 2001, dan ditutup total pada tahun 2007. Dari rumor yang beredar, gedung ini ditutup total karena para ahli mengatakan bahwa gedung ini posisinya miring. Takutnya membahayakan orang-orang yang ada di sekitar dan yang ada di dalam gedung tersebut. Banyak sekali cerita angker yang menyelimuti gedung ini. Cerita yang pertama datang dari seorang sapam yang berjaga di sekitaran gedung tersebut. Sang sapam bercerita bahwa saat sapam tersebut sedang berjaga, ada sesosok wanita berbaju merah menghampiri sapam tersebut. Lalu, sang wanita tersebut meminta tolong kepada sang sapam untuk mengantarnya ke lantai 14 dengan tujuan untuk mengunjungi sang adik. Ketika sampai di lift tersebut berjalan dengan tidak semestinya. Lift tersebut berjalan sangat lambat. Memang karena kondisi yang sudah tidak terurus lagi. Ketika sampai di lantai 14, sang sapam tersebut kaget. Dia melihat bahwa wanita tersebut yang minta diantar olehnya menghilang. Temannya yang juga merupakan seorang sapam saat sedang berpatroli di area gedung tersebut menemukan partnernya dalam keadaan pingsan. Cerita kedua dari Gedung Menara Saidah ini yaitu lampu yang suka menyala sendiri.
Meskipun gedung ini sudah lama ditinggalkan, banyak warga sekitar yang menyaksikan bahwa lampu di dalam gedung suka menyala sendiri. Sang sapam pun mengkonfirmasi bahwa tidak ada lampu yang dinyalakan sama sekali di dalam gedung. Seorang pengendara motor yang sedang melewati kawasan Narasa Indah sengaja memperhatikan gedung tersebut. Dia menyaksikan bahwa lampu di gedung suka menyala dengan sendirinya. Lampu di gedung suka menyala secara berganti-gantian dari ruangan satu, lalu ruangan dua, dan ruangan yang lainnya. Cerita yang ketiga datang dari seorang karyawan yang pernah bekerja di gedung ini. Konon, pada waktu itu, ketika gedung belum resmi ditutup, memang sudah beberapa lantai terlihat sepi. Pada saat itu, karyawan tersebut ingin mengambil dokumen yang tertinggal di ruang kerjanya. Dia pun menaiki lift. Ketika dia menaiki lift dan sampai di lantai yang ia tuju, tersebut kosong dan gelap. Lalu dia pun panik dan langsung lari menuju lift. Namun, lift tersebut malah rusak, tidak bisa digunakan. Dengan perasaan yang sangat panik, sang karyawan tersebut pun lari menaiki tangga darurat. Saat menuruni lantai melalui tangga darurat, sang karyawan mendapati lift selalu terbuka, seakan-akan mengundang karyawan tersebut untuk masuk dalam lift. Cerita yang keempat lagi-lagi datang dari seorang sapam yang sedang berjaga di kawasan menara tersebut. Pada saat itu, sapam yang sedang berjaga merasa bosan. Lalu dia berpatroli menuju ke basement. Sesampainya di basement, dia mendapati aura yang ada di basement sangat mencekam. Aura tersebut seakan-akan ada keramaian di basement tersebut. Padahal basement tersebut sepi, tidak ada siapa-siapa. Sang sapam pun merinding, ketakutan. Lalu dia ingin beranjak pergi. Ketika dia ingin beranjak pergi, terdengar suara bisik-bisik lirih, seperti ada yang memanggil dirinya. Setelah suara-suara bisikan tersebut mengganggu sang sapam, ada gangguan lain, yaitu ada yang mencolek dirinya dari belakang. Sang sapam pun panik, lalu lari ketakutan meninggalkan basement. Tempat yang ketiga adalah Museum Lubang Buaya. Museum Lubang Buaya adalah sebuah museum yang terletak di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Di museum ini terdapat sebuah sumur yang memiliki kedalaman 12 meter dan berdiameter tidak lebih dari 75 cm. Konon, di sumur ini sering terdengar suara teriakan-teriakan yang aneh, yaitu teriakan-teriakan minta tolong. Jika didekati, suara tersebut menghilang. Ketika dijauhi, suara tersebut kembali mengeras. Di sini juga tidak boleh keluyuran pada tengah malam. Karena pada tengah malam, saatnya sosok tentara dengan berwajah penuh darah menampakkan diri. Banyak pengunjung yang sudah melihat kejadian tersebut. Sosok tersebut digambarkan sangat menyeramkan. Sosok tersebut digambarkan wajahnya berlumuran darah dan dengan beberapa bagian tubuh yang sudah terpenggal. Di sini, fenomena kesurupan bukanlah hal yang asing. Cerita ini disampaikan oleh pedagang setempat. Dia menyaksikan bahwa banyak turis-turis yang kesurupan di daerah ini, terutama di Museum Revolusi, Lubang Buaya, dan Pengkhianatan PKI. Usut punya usut, ternyata kebanyakan dari pengunjung yang kesurupan atau turis yang kesurupan itu karena mereka sempat mengejek tokoh-tokoh yang penting yang ada di museum tersebut. Wah, parah banget, jangan suka mengejek.
Tempat yang keempat adalah pertokoan Mall Klender. Kerusuhan pada tahun 1998 merupakan kerusuhan yang sangat mencekam pada saat itu. Pertokoan Mall Klender ini dibakar ketika para pengunjung dan para karyawan masih ada di dalamnya. Kabarnya alasan dibakarnya gedung ini atau mall ini karena kesenjangan sosial, di mana masyarakat kalangan bawah iri dengan masyarakat kalangan atas yang suka berbelanja di mall. Gedung tersebut dibakar dengan sengaja sampai orang-orang yang ada di dalamnya tewas semua. Dan kabarnya jasad-jasad dari orang-orang yang terbakar di gedung tersebut sudah tidak bisa lagi dikenali karena saking parahnya kebakaran pada saat itu. Setelah beberapa lama dari kejadian tersebut, banyak kejadian-kejadian horor yang menyelimuti pertokoan dan mal tersebut. Seperti ada sesosok wanita yang bermuka melepuh berjalan-jalan di sekitaran mal. Sosok wanita tersebut sering mengganggu orang-orang yang sedang berbelanja di mal tersebut. Kelima, ada Kampung Vietnam Keramat Jati. Tempat ini dulunya adalah penampungan panti jompo yang ada di daerah Taman Mini Indonesia Indah. Lalu tempat ini pindah ke daerah Dukuh. Pada tahun 1977, datanglah para pengungsi dari Vietnam. Dan pada tahun 1981, pengungsi dari Vietnam tersebut meninggalkan kampung tersebut dan kembali ke halamannya. Konon, banyak sekali cerita-cerita angker yang menyelimuti kampung Vietnam ini. Sekarang, kampung ini hanya ditempati oleh 17 kakak saja. Sangat dikit sekali orang-orang yang tinggal di kampung tersebut. Cerita ini dituturkan oleh sesepuh yang berada di sana, yaitu bernama Bapak Vivi. Bapak Vivi sendiri, dia mengaku tidak pernah mengalami kejadian-kejadian mistis. Tetapi, keluarganya, seperti istri dan anaknya, sering mengalami kejadian-kejadian mistis. Cerita ini datang dari sang istri. Sang istri pernah bercerita bahwa dia mengalami kejadian-kejadian mistis. Dia pernah mengalami kejadian mistis seperti mendengar suara langkah kaki pada malam hari, tetapi langkah kaki tersebut tidak sampai-sampai. Kemudian, dia pernah melihat ada sesosok orang yang sedang duduk di bawah pohon, tetapi ketika dihampiri, orang tersebut menghilang. Sang anak pun juga pernah mengalami kejadian mistis. Ketika itu, pada malam hari, sang anak ingin mengambil air di musola untuk diminum. Karena air di desa tersebut atau di kampung tersebut itu sangat kotor. Hanya air musola saja yang layak untuk diminum. Ketika selesai mengambil air dari musola dan ingin beranjak pulang, sang anak dikejar-kejar oleh sesosok kuntilanak. Setelah sampai di rumah, sang anak menceritakan kejadian tersebut kepada sang ayah, yaitu Bapak Vivi sendiri. Tetapi Bapak Vivi hanya tertawa-tawa, seakan-akan tidak percaya dengan kejadian yang anak itu alami. Oke, sampai di sini dulu video dari gua. Nantikan lagi video-video terbaru dari gua. Tetap stay tune terus di channel gua dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video gua. Selamat malam. Salam Scary 19.